Bidadari surga, alaiha sab'una hullah. Bidadari surga itu pakai baju 70 setel. 70. Jadi antum melihat istri antum seperti 70. Dari kanan warnanya hijau bajunya, kiri agak kuning. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Bicara surga, maka kita bicara tentang kenikmatan yang tiada tara. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa taala, Allah berfirman, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Nah, fadhal. Al-Quran perkataannya Allah dan perkataannya Allah Kalau Al-Quran firman Allah, kemudian disandarkan kepada Nabi, sandarkan kepada Allah lah. Al-Quran. Kalau hadis qudsi perkataan Allah dan tidak disandarkan kepada Nabi, firman Allah. Kalau hadis qudsi itu firman Allah, redaksinya dari Nabi SAW. Kan Nabi yang mengatakan qala Rasulullah SAW, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Apa bedanya? Yang lain lah, yang lengkap. Al-Quran adalah firman Allah yang dimasukkan ke Al-Quran. Al-Quran firman Allah yang dimasukkan dalam Al-Quran. Ya memang Al-Quran dia. Tidak ada dalam Al-Quran. Iya sahih. Apa bedanya sekarang? Hadis qudsi memang nggak ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran adanya ya di Al-Quran gitu kan. Bedanya apa? Ya, maknanya kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah, kalau hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Oke, 1, 2. Iya. Kalau hadis qudsi nggak bisa dibaca waktu sholat. Iya. Kemudian hadis qudsi ada yang dhaif. Kalau Quran diriwayatkan secara mutawatir, nggak apa-apa lah, kasih hadiah dia yang paling dekat lah jamaah. Nah, ini hadis qudsi. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah hadis qudsi memang lafadznya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas di hadis ini Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan, kesenangan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Sekarang manusia bisa bikin film. Manusia dengan AI dia bisa menghayal. Betapa sering kita melihat orang-orang menghayal tahun 2300 nanti mobil itu tidak pakai roda. Pakai apa?
Kalau nggak pakai roda bukan mobil jemaah. Yang terbang kayak yang apa? Mereka membuat hayalan-hayalan dengan AI itu seindah, sebaik, sebagus apapun yang di surga jauh lebih bagus dari hayalan itu. Bisa dibayangin ya, bidadari surga. Alaiha sab'una hullah. Bidadari surga itu pakai baju 70 setel aja. 70. Jadi antum melihat istri antum seperti 70. Dari kanan warnanya hijau bajunya, kiri agak kuning, lain-lain jemaah. Dalam kondisi seperti itu, sumsum betisnya kelihatan dari balik pakaiannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah ittala'at ilal ard." Andai kata ada satu bidadari surga yang melongok melihat ke bumi ini, la adha'at ma bainahuma wa la mala'at bainahuma rihan, maka akan terang benderang dunia ini jemaah. Itu satu. Gimana kalau antum punya dua? Gimana kalau antum punya 72? Orang yang mati syahid itu jemaah akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Makanya Umar Khattab itu berdoa minta mati syahid di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sa'alallaha syahadata sadiqan. Barang siapa yang berdoa meminta kepada Allah supaya mati syahid, ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Allah akan sampaikan dia ke derajat-derajatnya orang yang mati syahid walaupun dia matinya di atas ranjangnya. Kembali kepada kenikmatan surga, dan akan dipenuhi aroma yang wangi langit dan bumi ini. Wala nasifuha, kerudungnya bidadari surga, kerudungnya. Sekarang kalau bicara kerudung yang paling mahal di kota Mamuju ini berapa kira-kira? Ada yang 100 juta kerudungnya? Nggak ada. Kalau tas mungkin kita lihat emak-emak pakai tas harga 500 juta, ada yang 1M, ada yang 5M. Ini kerudungnya bidadari surga. Kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau semua yang ada di dunia dan isinya digunakan untuk beli ini kerudung, nggak cukup tuh duitnya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk mendapatkan bidadari surga ini? Di Mamuju ini berapa uang panai paling mahal? Nah, berapa? Berapa? 100 juta. Cuma 100 juta cuma. Ada yang 1M, ada yang 2M, ada yang 10M. Nih gimana antum mau menikahin perempuan yang kerudungnya saja lebih baik dari semua yang ada di muka bumi ini dari emas? Antum mau bayar berapa? Makanya dulu orang Arab mengatakan, waman yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang meminang gadis yang cantik, dia harus siap bayar mahar yang mahal. Ya kalau antum nggak mau yang cantik ya bisalah ditawar mungkin berapa. Tapi kalau mau yang cantik harus siap jemaah.
Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan surga. Dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, al-jannatu, surga itu bangunannya. Kita lihat bangunan Masjid Nurul Muttahidah ini. Antum lihat, listnya dibikin warna emas. Kita lihat tiangnya juga dikasih list dengan warna emas. Orang itu suka dengan emas. Dia tahu emas itu sangat berharga sekali. Apalagi hari ini ya. Berapa sekilo emas? Ana bicara kilo. Karena di surga bicaranya ton. Di dunia kilo. Kata Nabi SAW tentang bangunan di surga itu, bina'uha labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah. Ada bangunan surga semuanya emas. Batu batanya itu, kita kalau ngelihat emas rantakan yang 1 kiloan ya, Allahu Akbar ya, itu nanti jadi batu bata dan tidak perlu dikasih, bukan list, ditutup sama semen ini, nggak perlu ditutup. Milatuha al-miskul adfar, yang menempelkan satu batu bata dengan batu bata lainnya itu misik, minyak misik. Jadi tidak terlihat. Bagaimana manusia kalau mau bikin keramik ya, bikin marmer, dia tidak ingin kelihatan listnya itu jamaah, sambungannya itu tidak ingin terlihat. Nih karena dia dari parfum tidak terlihat jamaah. Emas, semua rumah antum emas. Mau bayar berapa antum? Ya kita harus tahu bahwa yang kita inginkan ini mahal. Ada lagi bangunan semuanya fiddah, perak, batu batanya. Allah itu nggak minta banyak sama kita. Allah berulang kali di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, bahwa kalian semua akan mati. Dan kita sudah dengar berita kematian. Sebagian kita sudah mengantarkan orang tuanya ke kuburan. Sebagian kita sudah mengantarkan anaknya ke kuburan. Dan janji Allah, semua yang mati akan dibangkitkan, lalu akan mendapatkan balasan atas apa yang dia perbuat di muka bumi ini. Inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Semua hanya permainan. Yang jadi presiden main-main saja. 5 tahun diganti, 10 tahun selesai. Nanti ganti yang baru, ganti yang baru. Antum baca sejarah sehingga kita tahu, oh itu dunia. Presiden pertama kita siapa? Soekarno. Kemana Soekarno? Mati. Diganti oleh Soeharto. Lama Bapak Soeharto jadi presiden di negeri kita. Banyak yang dia bangun. Baik, 32 tahun beliau berkuasa. Kemana beliau sekarang? Mati. Digantikan oleh Habibie. Cerdas, bisa buat pesawat yang terbang di negeri kita. Sebelum dia mati, ditinggal mati dulu sama istrinya. Kemudian dia juga mati, ditinggal semua kekayaan dia. Pada waktu Habibie meninggal dunia, ana baca berita tentang Habibie. Di garasinya Habibie itu ada satu mobil Mercy yang harganya 65 miliar.
Ditinggal mati sama Habibie. Kira-kira kalau dikasihkan Ustadz Arman dibuat apa Ustadz? Buat pondok gitu kan. Ditinggal mati sama Habibie. Ditinggal. Dunia tadi gak bersahabat dengan siapapun. Kemudian Habibie meninggal dunia, diganti oleh seorang kiai, Abdurrahman Wahid. Beliau juga mati. Dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Ditinggal mati beliau sama suaminya. Iya. Belum mati suaminya. Suaminya yang mati. Kalau Ibu Mega belum mati, nunggu mati. Jamaah, semua nunggu mati. Digantikan oleh SBY. SBY ditinggal mati oleh istrinya. Kalau Ibu Mega ditinggal mati oleh suaminya, subhanallah, kasih gambaran ya. SBY ditinggal mati oleh istrinya. Dan semua menunggu kematian, lalu diganti oleh Bapak Presiden kita Jokowi. Dan juga sama, beliau menunggu kematian itu datang. Lalu saat ini Bapak Prabowo, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan taufik kepada beliau. Dan kita tidak pernah tahu apakah beliau akan sampai selesai atau beliau akan seperti wakil gubernur Sulawesi Barat, karena kematian datang tiba-tiba. Padahal wakil gubernur ini baru saja menjalani masa pemerintahannya, masih ada waktu panjang dia seharusnya. Tapi tatkala ajal datang selesai, maka Allah katakan fala taghurrannakumul hayatud dunya, kalian jangan tertipu dengan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai iblis yang tukang tipu itu berhasil menipu kalian. Berhasil menipu kalian dengan cara membuat kalian tidak bisa masuk surga. Sebagaimana iblis berhasil menggoda Nabi Adam dan Hawa sehingga mengeluarkan mereka berdua dari surga. Sekarang misi kita bagaimana balik ke surga. Dan kalau bisa balik bersama keluarga kita, tidak sendirian. Karena nggak enak jemaah. Kalau antum berada dalam kenikmatan tapi sendirian, adalah kesedihan. Nabi Nuh alaihi salam, beliau selamat di atas perahunya. Beliau memandang kepada putranya sedang mendaki gunung. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Ananda, anakku, ayo naik ke sini nak, ayo nak. Engkau jangan bergabung dengan orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Ayahnya mengatakan, la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang selamat nak. Tidak ada yang selamat hari ini kecuali dirahmatin Allah azza wajalla. Fahala bainahumal mauj, datang ombak menenggelamkan putra. Nabi Nuh anaknya siapa? Siapa nama anaknya? Kan'an. Dikasih hadiahnya beliau. Tapi jangan kasih buku ini buku yang sudah menikah. Nah, ya ada yang menyebutkan anaknya namanya Kan'an. Tapi wallahu alam, apakah memang benar Allah tidak menyebutkan namanya dalam Al-Quran? Nabi Nuh berdoa, innabni min ahli, ya Allah, anakku termasuk keluargaku ya Allah. Wa inna wa'dakal haq, janjimu benar, kau akan menyelamatkan keluargaku. Nabi Nuh sayang sama anaknya, tapi Allah marah karena anaknya kafir.
Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Enggak, dia bukan termasuk keluargamu. Dia melakukan perbuatan yang tidak benar dengan kekufuran dia aja. Akhirnya Nabi Nuh meminta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim sayang sama bapaknya, tapi ternyata bapaknya tetap tidak mau beriman. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sudah mendakwain bapaknya, mengajak bapaknya kepada Allah dengan kata-kata yang indah, yang penuh penghormatan. Dipanggil ya abati, aku anakmu bapak, aku anakmu, aku putramu bapak. Tapi sang bapak marah. Anaknya mengajak bapaknya ke surga, tapi bapaknya menolak dan marah, mengatakan la illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Ibrahim, kalau engkau enggak berhenti menyeruku, mendakwainku, menasihati aku akan rajam engkau, aku akan maki engkau, aku akan kutuk engkau. Wahjurni maliya, tinggalkan aku sendirian. Sang anak diusir sama bapaknya. Nabi Ibrahim mengatakan, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan memohonkan ampun buat engkau bapakku. Allah itu maha baik sama aku. Tapi ternyata bapaknya mati dalam kondisi kafir. Allah ceritakan kejadian di padang mahsyar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, bahwa nanti bapaknya Nabi Ibrahim akan mencari Nabi Ibrahim dan ketemu sama Nabi Ibrahim. Di padang mahsyar itu ada 3 tempat, ada 3 lokasi yang kita tidak akan saling mengenal. Sebutkan 3 lokasi itu. Nah, 3 lokasi antum nggak akan kenal sama anak antum, sama istri antum, sama bapak antum. Antum hanya akan kenal diri antum sendiri. Nah, yang pertama apa? Yaitu yaumul hisab. Kapan yang dia tidak kenal? Ketika dihisab. Ketika penimbangan, ketika disirat. Masya Allah, kasihkan hadiah kepada beliau. Nah, ketika pembagian rapot, orang nggak akan kenal kecuali diri. Ketika dia dapat kitabnya dengan tangan kanannya, Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia berkata, ha umuqra'u kitabiyah, kalian baca bukuku ini, baca rapotku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku yakin aku akan hisab. Ketika dia sudah dapat, dia ingat, dia akan tunjukkan kepada orang-orang, aku yakin gitu. Yang kedua, ketika ditimbang, setelah dibagikan rapot, akan ada penimbangan untuk mengetahui kualitas dari ibadah kita. Tubuh kita akan ditimbang. Allah tidak melihat sejatinya kepada rupa kalian, harta kalian, tapi yang Allah lihat, tubuh itu dipakai buat apa. Makanya tatkala Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, salah satu sahabat penghafal Al-Quran yang banyak meriwayatkan hadis, secara perawakannya kurus Abdullah bin Mas'ud, secara ekonomi miskin, bahkan hidup dibantu dengan penghasilan istri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia naik ke pohon arok untuk memetikkan
siwak buat Nabi SAW, ada angin yang berhembus membuat betisnya tersingkap, kecil betisnya Abdullah bin Mas'ud. Itu sahabat pada ketawa-ketawa aja. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, mimma tabhakun, kalian ketawa dari apa? Sadar para sahabat kalau mereka salah. Mereka mengatakan, min diqqati saqaihi ya Rasulullah, atau min khumusati saqai. Kami tertawa karena melihat betisnya kecil sekali. Lalu Nabi SAW mengatakan, lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Kalian tahu tuh dua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kurus seperti itu, kelak di timbangan hari kiamat akan lebih berat daripada gunung Uhud. Yang dilihat tuh amalnya. Pada masa penimbangan itu orang tidak akan ingat siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kemudian ketika melewati sirat yang berada di atas neraka Jahannam, maka ahibati fillah, janji Allah itu benar. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Cerita Nabi Ibrahim tadi yang didatangi oleh bapaknya. Bapaknya mengatakan, ya Ibrahim, al-yawm la asi. Hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Aku akan nurut sama engkau. Di sini seorang anak tetap sayang sama bapaknya. Dia, ya Rabbi kata dia. Ayyu khizin, apakah ada kehinaan yang lebih parah min abil abad, dari ayahku yang jauh seperti ini? Artinya bapaknya akan masuk neraka. Nabi Ibrahim dikasih tahu bahwasanya haram orang kafir masuk surga. Lalu Allah rubah bapaknya Nabi Ibrahim ini, rupanya menjadi henna. Tahu binatang henna yang penuh dengan kotoran-kotorannya, di kakinya Nabi Ibrahim tendang. Ahibati fillah, harapan kita bagaimana kita bisa masuk surga bersama. Ya, bersama orang-orang yang kita cintai. Syarat pertama masuk surga itu adalah iman. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa mengajak bapaknya? Kenapa Nabi Nuh tidak bisa mengajak putranya? Karena tidak beriman. Allah Azza wa Jal di surat Al-Maidah ayat 72 mengatakan, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka Allah haramkan dia masuk surga. Diharamkan. Terus tempatnya di mana? Wa ma'wahun nar. Tempat dia neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong buat orang-orang zalim, jemaah. Ada mungkin orang-orang di luar sana yang mengatakan, kok bisa umat Islam ini memonopoli surga? Enggak. Kita ini tidak tahu mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka kecuali Allah jelaskan. Dan Allah yang menciptakan surga membuat keputusan nggak ada orang kafir di surga. Walaupun orang baik ustadz, dia suka membantu orang lain, suka menolong orang lain, membuat sebuah penemuan yang manfaatnya sampai hari ini. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tokoh masyarakat yang sangat baik dari Quraisy, Ibn Jud'an.
Kata Aisyah, ya Rasulullah, Ibn Jud'an kana fil jahiliyah. Cerita di masa jahiliyah. Ibn Jud'an ini di masa jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Orang ini orang baik, menyambung silaturahim, berbagi makanan kepada orang miskin. Dia menjamu jamaah-jamaah haji yang datang. Bahkan dari kebaikannya disebutkan, dia ketika potong onta bukan hanya dibagikan kepada fakir miskin, tapi binatang-binatang buas pun mendapatkan bagian. Orang baik. Fahal dzalika nafi'uh? Apakah amalan yang diamalkan itu bermanfaat buat Ibn Jud'an? Apa kata Nabi SAW? La yanfa'uhu. Nggak bermanfaat buat dia. Innahu lam yakul yauman, karena dia tidak pernah berkata dalam hidupnya sekalipun, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Rabbi, wahai Rabbku, ampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan. Nggak pernah, dia nggak beriman. Ahibati fillah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau memerintahkan kepada Bilal, Bilal umumkan kepada orang-orang tuh. Bilal suaranya lantang. Apa pengumuman yang diperintahkan kepada Bilal untuk menyampaikannya? Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Nggak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Berarti non muslim masuk neraka. Iya. Itu kan keyakinan ustaz. Nah, keyakinan yang berlandaskan qala Allah, qala Rasul. Dan Allah minta kepada manusia nggak banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keliling di pasar-pasar Mekah, di gang-gang kota Mekah, di tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah. Itu yang beliau sampaikan. Katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Emangnya sulit mengatakan la ilaha illallah? Padahal orang-orang Arab pintar bahasa Arab. Dengan mudah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa mereka tidak mau mengatakan itu, coba? Karena mereka tahu dengan konsekuensi la ilaha illallah ini. Dia harus meninggalkan segala sesembahan yang ada. Dia tidak boleh minta kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ya memang itu syaratnya mau masuk surga. Ketika paman Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Talib, mau meninggal dunia, Nabi datang di atas ranjang kematian Abu Talib. Beliau mengatakan, ya am, paman, qul la ilaha illallah. Paman, katakan la ilaha illallah. Kalimah uhajulaka biha indallah yaumil qiyamah, yang aku akan gunakan kata-kata itu sebagai pembela dirimu pada hari kiamat. Lalu di situ ada Abu Jahal, ada tokoh-tokoh Quraisy sedang datang membesuk Abu Talib. Mereka takut Abu Talib masuk Islam. Abu Jahal mengatakan dengan Abdullah bin Abi Umayyah, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak suka dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Enggak jadi dia mengatakan la ilaha illallah. Semoga kita mati di atas la ilaha illallah. Apakah orang yang sekarang mengaku Islam akan mati Islam? Belum tentu. Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Walaqad uhiya
ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau kamu melakukan kesyirikan, kalau engkau melakukan kesyirikan, tidak akan diterima amalanmu. Semua amalanmu akan gugur dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu Nabi SAW. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah Islam kita tidak melakukan kesyirikan. Boleh jadi, maka perlu belajar. Dan di surat At-Tur ayat 21 Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak keturunannya yang beriman. Iman diikuti dengan iman. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka anak keturunan ini akan digabungkan bersama orang tuanya kelak pada hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tanpa kami mengurangi dari amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia kerjakan. Jadi di surga itu bisa jadi bapaknya di derajat nomor 7, anaknya di bawahnya. Bisa nggak ketemu sama bapaknya? Bisa. Ada dua pendapat para mufassirin. Boleh jadi yang di derajat rendah akan dinaikkan ke atas, supaya kesenangan orang tua ini sempurna. Dia ngelihat, oh anakku ada. Pendapat yang kedua mengatakan mereka tidak pindah, tapi bisa saling ziarah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ahibati fillah, ketika kita bicara iman, maka iman itu harus berlandaskan ilmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, ini sudah beriman, bagaimana supaya bisa masuk surga nih orang yang beriman bersama keluarganya? Maka selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Orang itu tidak ada yang tahu-tahu masuk surga, nggak ada. Semua orang akan lewatin neraka, semuanya. Maka Allah menyebutkan selamatkan dirimu dan keluargamu. Jangan sampai sang bapak mau masuk surga lewat sirat tahu-tahu jatuh, atau sebaliknya anak-anaknya berjatuhan di sirat. Bagaimana cara menyelamatkan? Para ulama menyebutkan alimuhum wa adibuhum, dengan cara memberikan ilmu kepada keluarga, mendidik mereka agar mereka tahu jalan ke surga. Jamaah rahimakumullah, Anda melihat sebagian jamaah sudah mulai ngantuk. Baik, tangannya diangkat semua ke atas. Semuanya diangkat ke atas. Ya, angkat semuanya, terus digerak-gerakkan. Ibu-ibu juga. Lalu letakkan di punggung saudaranya. Ah, pijat saudaranya itu jamaah. Iya. Jangan berhenti sampai ustadznya ngomong berhenti. Nah, Masya Allah. Kok sudah berhenti sini? Antum dapat pahala pijat tuh jemaah. Baik ibu-ibu. Baik, cukup jemaah. Baik, ana mau kasih hadiah buat yang kenal baru di sini dengan 4 orang. 4 orang. Baru. Oke, bismillah, sebutkan. Yang mana? Yang mana? Ini dari mana? Dari Majene. Baik, kemudian yang kedua. Dari Pasangkayu. Siapa namanya? Yanto. Masya Allah, betul. Bukan, di mana?
Yang mana Rusdianto? Oke, ya betul yang itu Rusdianto. Oke, siap. Dari mana? Pasar Kayu. Oke, kemudian 2 sudah. Mana dari Pasar Kayu? Siapa namanya? Betul. Bukan. Aku. Abu Abdillah. Oke, siap. Satu lagi. Siapa namanya? Betul. Baru kenal juga sama dia. Oh, masih kasih kenal dia buat beliau. Masya Allah. Taib, alhamdulillah. Taib, yang kenalannya 5. Mana yang 5 kenalannya? Nggak ada, Ustaz. Kurang semangat mereka kenalan. Jamaah, boleh jadi yang di kanan kiri antum itu masuk surga lebih dulu daripada antum. Dan dia punya syafaat, lalu ingat sama antum. Maka jangan males kalau datang kajian itu kenalan sama saudaranya. Dan ketika antum mengucapkan Assalamualaikum dan berjabatan tangan, itu dosa-dosa berguguran jamaah. Tapi kadang-kala kita tertipu dengan kehidupan dunia, tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dikenal. Baik, kita lanjutkan. Sudah nggak ngantuk? Oke, anak akan kasih hadiah lagi buat yang paling jauh. Dari mana? Pasar Kayu. Pasar Pasang Kayu. Oh, Kabupaten Pasang Kayu. Berapa jauh? Oh, setengah hari. Ada yang lebih jauh dari Pasang Kayu? Palu. Berapa jam ke sini? Jangan sudah tinggal di sini ya, enggak. Ini untuk yang memang datang kajian. Kalau jauh-jauhan anak dari Jember. Nah, dari mana? Morowali. Polewali. Berapa jam? Kapan berangkat? 5 jam. Pasang Kayu lebih jauh. Pindrang. Jam berapa berangkatan tuh? Kemarin. Lebih jauh mana? Pindrang berapa jam? Sama Pasar Kayu. Seri. Ada yang lebih jauh lagi? Kayaknya lebih jauh mereka kasih lah. Satu kasih sini, satu kasih sana. Kalau rombongan nanti gantian bacanya. Baik, ingat tadi syarat pertama kalau ingin masuk surga bersama keluarga adalah iman. Dan iman harus berlandaskan ilmu. Dan ilmu harus diamalkan. Karena tidak ada gunanya untuk punya ilmu. Kayak belajar hari ini, ngaji, oh tahu, faham, lalu pulang, Masya Allah. Masya Allah. Apanya Masya Allah? Kajiannya bagus, kata dia. Tentang apa? Wallahu a'lam. Anak tadi ngantuk ketika kajian. Gimana? Perlu diamalkan jemaah. Dan yang perlu kita amalkan dari ilmu yang kita pelajari adalah jangan salah memilih pasangan hidup. Kalau laki-laki menikah itu karena 4 hal. Menikahin perempuan itu karena 4 hal. Antum. Nah, cantik. Antum sudah nikah belum? Oke. Cantik. Agama dan akhlak. Oke. Nasab. Biar dia yang ditanya. Utara rame antum di sini. Dia yang ditanya. Tinggal satu lagi. Hartanya. Oke, kaya. Antum nikah sama istri antum karena yang mana? Betul. Berapa hafalan Quran istri antum? Hafalan Qurannya berapa?
Kurang tahu ini istri gimana? Kurang tahu. Kasih. Baik. Barakallahu fiik. Tunkahul mar'a li arba'. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Ana nggak tahu di Mamuju ini yang lebih dominan itu peran istri apa suami. Di sini ini suami takut istri apa istri takut suami. Ana nggak tahu. Iya. Yang mana di Mamuju ini? Ini kita tanya sama sesepuh ini. Ya, jadi istri takut sama suami di sini. Udah. Kadangkala orang itu memang salah pilih istri. Ada yang salah pilih istri. Nabi SAW sudah menjelaskan wanita dinikahin karena 4 hal. Limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa lidiniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin selamat, pilihlah perempuan itu yang agamanya. Nggak apa-apa pertama melihat perempuan itu cantik sama kayaknya, nggak apa-apa. Anda mau lihat gimana fulana? Oh fulana masya Allah, satu kampung dia yang paling cantik, tertarik kita. Terus fulus, oh anaknya kepala desa dia, banyak fulusnya, masya Allah. Baik, ketika antum Anda mau nador, datang nador, ternyata sholatnya bolong-bolong. Kira-kira antum lanjutkan atau tetap lanjutkan apa mundur? Ada yang lanjut Ustaz, nanti kan sholatnya bisa dibenerin Ustaz gitu kan. Sebagian orang tatkala cantik langsung jatuh cinta. Dia lupa bahwa Nabi SAW mengatakan agamanya. Ini kita bicara bakal jadi ibu anak-anak kita. Dia yang akan mendidik generasi masa depan. Dia yang akan menjadi madrasah. Apa gunanya madrasah yang cantik kalau tidak pandai dalam berakhlak dan beragama? Apa manfaatnya? Yo, tapi kan kalau masalah agama nanti kita panggil guru lah Ustaz. Pastikan jamaah agamanya. Antum setelah itu cari yang lainnya. Masih banyak wanita yang lain. Kalau ternyata Ustaz pilihannya cantik, agamanya kurang, terus kurang cantik tapi agamanya bagus, milih mana antum jamaah? Cantik agamanya bagus. Nah, cantik agamanya bagus. Kalau dapat kasih kabar nanti. Tapi itu buat laki-laki. Dan para orang tua didik anaknya juga. Bagaimana kau nak kalau ingin selamat dunia akhirat? Ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau perempuan memilih laki-laki, jauh. Anda mau tanya sama ibu-ibu, jauh mereka. Baik, bapak-bapak, antum dipilih karena apa? Apa yang mau jawab? Enggak, bukan cuma agamanya doang, yang lengkap lah. Agama dan akhlaknya. Terus nah, kalau laki-laki semua ganteng, aman. Ya itu adab sama akhlak kurang lebih lah. Apa? Bertanggung jawab. Kasih. Yang mana dikasih? Kasih hadiah separuh-separuh dah. Iya, yang nah, ini kasih bukunya, yang itu kasih satunya. Yang belakang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab jemaah. Artinya dia mampu memberikan nafkah. Karena tatkala ada seorang yang melamar Fatimah binti Qais kalau nggak salah ya, atau bukan Fatimah, lupa namanya sahabat ini. Dia dilamar oleh Abu Jaham, dia dilamar oleh Abu Sufyan. Maka Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, kalau Muawiyah ibn Abi Sufyan sa'lu kullama lalahu, dia miskin, nggak punya harta, artinya nggak bisa ngasih nafkah nantinya. Amma Abu Jaham fala yaba'u asahu an atiqi, Abu Jaham ini nggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada ungkapan yang bermakna dia itu suka mukul atau dia suka safar, jarang ada di rumah. Maka Nabi SAW mengarahkan dia untuk menikahi Usamah bin Zaid.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki meminang putri kalian atau adik kalian atau ibu kalian yang kalian ridho dengan akhlak dan agamanya, dinahu wa khuluquhu, agama dan akhlaknya. Kalau bicara agama, dari mana kita tahu orang itu agamanya baik? Mungkin dari masjid bisa, karena dia rajin sholat. Ini bicara agama, karena ini rumah Allah Azza wa Jalla. Tanya kepada khatib atau imam di Masjid Nurul Muttahidah, kalau dia ternyata memang rumahnya berdekatan dengan Nurul Muttahidah, tanya, "Pak Imam, kenal sama fulan?" "Fulan siapa?" "Itu tetangga masjid." "Oh ya, Masya Allah dia. Kalau saya khutbah Jumat tuh selalu telat dia itu." Nah, ada kan orang yang kayak gitu yang selalu telat kan? Ini agamanya sudah tidak baik bicara agama. Kalau akhlak jangan tanya di masjid, karena di masjid semuanya baik. Anda kalau lihat mana yang nggak baik di sini jamaah, semuanya baik di sini. Apakah yang tidak baik akhlaknya itu yang tidur di masjid? Enggak. Kalau tahu apa, ingin tahu akhlaknya orang di tempat kerjanya, tanya sama kawan-kawannya di sana, "Gimana fulan?" "Fulan, Masya Allah, sudah 2,5 tahun utang sama anak tidak bayar dia." Ini contoh akhlak buruk. "Ah, fulan, Masya Allah, 5 waktu di masjid, Masya Allah, tapi utang nggak bayar-bayar. Ketika kita makan bareng selalu dompetnya ketinggalan, nggak pernah nraktir teman-temannya. Kalau sudah waktu bayar, aduh afwan ya, dompet anak ketinggalan." Sekarang bisa pakai QRIS. "Aduh ini internetnya habis, jadi nggak bisa." Jadi ada alasan. Itu kalau bicara akhlak. Emak-emak itu kalau dikasih pertanyaan, "Mak, di sini manggilnya apa?" "Ibu-ibu." "Apa?" Indo-Indo. Indo-Indo. Oh, kayak Indo gitu. Indo-Indo. Oke, ibu-ibu, milih mana? Suami yang cakep, ganteng, bakhil, sama suami biasa-biasa aja tapi royal sama istrinya? Yang pertama apa yang kedua? Kedua mereka jamaah. Kedua. Enggak ada tampang ganteng kalau bakhil jadi jelek jamaah. Maka tadi hendaklah kalau memilih laki-laki, karena ada perempuan-perempuan yang akhirnya dia mengeluh, "Ustaz, suami ana Ustaz sholatnya bolong-bolong. Suami ana ya Allah Ustaz kasar Ustaz, ini tuh." Loh, dapat di mana ibu? Ana kan nggak pernah musyawarah sama ana dia waktu nikah. Dapat dari mana? Kadangkala nih perempuan tidak melihat kepada akhlak dan agamanya. Yang dilihat apanya? Uangnya. Yang dilihat tampangnya. Ada yang kayak gitu, maka hati-hati bicara itu. Terus gimana Ustaz kalau memang sudah salah Ustaz? Sedangkan kita mau masuk surga bareng. Suami nggak mau sholat, atau istri Ustaz nggak mau diajak belajar agama. Puasa Ramadan, puasa Ustaz, tapi nggak pernah bayar utang. Kan ada perempuan yang nggak pernah bayar utang ya. Ingat yang punya utang di bulan Sya'ban ya, segera utangnya dilunasi. Mungkin nggak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu dan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Lunasi utang. Maka kalau ternyata istrinya nggak mau diajak masuk ke surga atau suaminya, ya perlu mengadakan desain ulang, mendesain ulang rumah tangganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendesain ulang rumah tangganya. Kira-kira di tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memboikot semua istri, semuanya. Beliau tinggalkan istri-istrinya. Beliau bersumpah tidak akan mendatangi mereka selama 1 bulan.
Beliau tinggal di sebuah rumah di dalam kebun, sehingga tersebar berita di kota Madinah bahwa Nabi Muhammad SAW menceraikan semua istri, karena nggak pernah pulang ke rumah istri-istrinya Nabi SAW. Apa penyebabnya? Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama, ya. Di antaranya istri-istrinya menuntut nafkah yang lebih, ya urusan dunia lah. Atau istri-istrinya sering ribut di antara mereka, yang seharusnya mereka tidak seperti itu, sebagai contoh buat orang-orang beriman yang lainnya. Umar bin Khattab datang ingin menjumpai Nabi SAW. Izin, nggak dikasih izin. Sampai 3 kali Umar datang ke Masjid Nabawi, dia masih bingung, ini gimana berita ini gitu loh. Akhirnya dia menjumpai Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi SAW, enggak. Oh, baru tenang Umar bin Khattab. Beliau sedang mendesain ulang rumah tangganya. Setelah 1 bulan, beliau datang ke rumah istri-istrinya satu persatu. Dimulai dengan rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Kalau ambisi kalian, kalau yang kalian cari dalam kehidupan ini adalah kenikmatan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, kemari kalian, aku akan kasih harta buat kalian, aku kasih mut'ah buat kalian, lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Rumah tangga nggak bisa dilanjutkan, sudah berpisah. Kalau satu ambisinya dunia, gimana mau masuk surga? Sedangkan dunia itu yang menyebabkan orang-orang terperangkap dan terjerumus di dalam neraka. Yang dicari dunia, dunia bakal ditinggal. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Kalau ambisi kalian adalah Allah, pemilik langit dan bumi ini, Rasulnya, utusan Allah Jalla Jalaluhu, dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah mempersiapkan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Ngomong sama Aisyah, beliau alaihi salatu wassalam, Aisyah, engkau silahkan bermusyawarah dengan orang tuamu. Kata Aisyah, bermusyawarah untuk masalah pilihan ini? Enggak ya Rasulullah, aku pilih engkau. Tapi ya Rasulullah, nanti kalau istri-istrimu tanya, jangan kasih tahu ya Rasulullah, kalau aku pilih engkau. Tetap kecemburuan wanita seperti itu. Ingat, wanita itu bengkok. Siapa yang istrinya lurus? Bahaya kalau enggak usah istrinya lurus, susah. Perlu diperiksa aja. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan hal itu. Akhirnya beliau datang ke semua istri-istrinya dan semua memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Mereka siap untuk hidup susah, karena jalan menuju puncak itu mendaki, melelahkan, ngos-ngosan kita kesana, capek. Makanya kadang-kala orang sampai tengah jalan ingin turun gitu. Ya sudah, terserah. Karena sejatinya Allah memberikan kesempatan kepada semuanya untuk masuk surga atau masuk neraka. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Dan masih banyak yang lainnya, tapi intinya kalau ingin bersama keluarga masuk surga, kita harus belajar, dan seketika belajar diamalkan dan bersabar dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Jangan gara-gara masalah yang remeh, yang sepele, kemudian kita harus berpisah dengan pasangan kita, anak-anak menjadi korbannya. Allah mengatakan,
wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yang patut, yang penuh dengan kebaikan. Fa in karihtumuhunna, bagaimana kalau kalian enggak suka sama dia, Ustaz perilakunya, Ustaz ngomongnya ini itu, kata Allah, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, boleh jadi yang kalian tidak sukai di situ Allah jadikan kebaikan yang banyak. Maka berbaik sangka, fokus dengan kelebihan pasangannya dan bersama-sama menuju ke surga Allah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke apa ini, Ustaz? Iya, tertulis tanyaannya. Tadi nggak disampaikan untuk tertulis. Wah, lupa Ustaznya. Kalau yang mau tanya tulis ya, Mak. Ana sambil minum sambil nunggu pertanyaan antum. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah dengar nasihat yang sangat besar dari Gurunda. Oleh karena itu bagi jemaah yang ingin bertanya silahkan dioper ke depan dan masuknya lari ke sini. Di sini ada Ustadz Lukman hafizallahu taala, masuknya lewat sini ya jemaah. Ya, dari akhwat juga silahkan dikumpulkan dan diberikan kepada panitia akhwat. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian dan rahmati Allah, kembali kami ingatkan ini Ustaz, kita selain datang datang ke majelis ilmu ini, di masjid juga sedang membuka peluang amal jariah yang besar Ustaz, yaitu pengadaan karpet Ustaz. Ini kebetulan karpet masjid kita ini sudah lusuh, sudah kusam. Ramadan sebentar lagi Ustaz, gimana nih Ustaz? Jamaah, mungkin sebagian kita tidak bisa bangun masjid sendirian, dia nggak punya uang, tapi mungkin dia bisa punya amal jariah ya, yang dengan uang tidak besar dia mendapatkan pahala setiap orang yang sujud dan sholat di sana. Kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qata, barang siapa yang membangunkan buat Allah masjid walaupun sebesar tempat bertelurnya burung dara pasir, ya mungkin sejengkal ini, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harapan kita masjid itu karpetnya lebih enak daripada karpet rumah kalau bisa. Kadang-kala anak berpikir, kenapa sih ya imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang soleh-soleh itu kok jidatnya nggak hitam? Karena jidat hitam itu boleh jadi karena kulitnya sensitif, boleh jadi karena karpetnya yang panas ya mah. Iya. Kadang-kala ada beberapa masjid yang kalau sholat itu langsung membekas. Paling tidak tadi kalau disampaikan wakaf ini termasuk peluangnya. Jangan akhirnya kita berpikir biar orang lain. Ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, jadikan kita yang memanfaatkan. Barakallahu fiik. Dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Baik, ana Baik, anak-anakku yang tadi ditugaskan untuk keliling, silahkan dikelilingkan donasi untuk karpetnya. Ayo, jangan malu Kina. Mana anak TPA tadi? Fadol, silahkan. Kalau di ibu-ibu ada tidak yang ditugaskan ibu? Ibu Aji ada ditugaskan ibu Aji? Ada bu? Kalau tidak ada dibawa juga ke atas satu. Untuk santri Imam Ahmad, santriwatinya silahkan bergerak. Santriwati Imam Ahmad silahkan bergerak untuk donasi karpet. Masya Allah, Masya Allah. Baik, sambil apa ini? Ada pembagian kue di sana. Fadl. Nah, kalau ustadz yang ceramah dikasih kue, nggak jadi ceramah aja mah. Ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan yang menarik. Saya seorang PNS
insya Allah rencana calon istri saya juga bekerja sebagai PNS. Kalau kami menikah nanti dan sudah punya anak, bagaimana pola asuh yang tepat ketika kami dan istri bekerja sebagai PNS dan jam 8 sampai jam 4, dari jam 8 sampai jam 4, agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya berat tentunya jemaah, perlu difahami. Ini makanya tadi kenapa Anda sampaikan belajar dan harus belajar. Kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan untuk menikah dengan laki-laki yang agama akhlaknya baik, bertanggung jawab dia memberikan nafkah. Karena istri ini melayani suami, mengurusin rumah, mengurusin anak. Orang-orang besar dan sukses itu lihat ibunya itu madrasah. Bukan ibunya yang sibuk bekerja, tapi ibunya yang merupakan madrasah, mempersiapkan anaknya. Ketika menjadi sama-sama bekerja seperti ini, ada yang karena kebutuhan, tapi ada yang karena kemauan. Kalau karena kebutuhan, ya mau ngomong apa kita? Orang butuh, Ustaz. Tapi kalau karena kemauan, nah, kemauan ini bisa diarahkan. PNS di negeri kita banyak yang daftar, nggak harus istri antum jadi PNS. Artinya kalau istri antum mundur jadi PNS, insya Allah banyak yang bakal menggantikan. Betul kan jemaah? Yang nunggu banyak gitu loh. Enggak Ustaz, harus enggak. Ini kalau bicara tadi kemauan, hanya kemauan. Banyak orang tua yang mempersiapkan putrinya untuk bekerja, bukan mempersiapkan putrinya untuk menjadi istri dan ibu. Dan ini masalah nasional kita ya. Bagaimana Menteri Agama yang sekarang melihat fenomena perceraian ini, pernikahan berkurang, perceraian semakin banyak. Tahun 2013 apa? Anda lupa? Itu jumlah pernikahan kira-kira 2.200.000-an. 2025 hanya 1,5 juta yang menikah. Dan dari 1,5 juta yang menikah, yang bercerai itu hampir 500.000. 500.000 bercerai gitu. Ketika 500.000 bercerai, ini menjadi tanggungan negara. Karena ada 500.000 janda. Antum siap menampung? Baik, ini masalah gitu. Kenapa? Karena pernikahan tidak sehat. Maka akhirnya Menteri Agama berpikir bagaimana orang-orang itu sebelum menikah mereka belajar dulu, sampai berharap ada 1 semester, 2 semester dia belajar tentang menjadi istri, menjadi suami, menjadi ibu, menjadi bapak. Apakah ada di negeri kita fakultas ibu? Yang ada rumah sakit ibu dan anak. Tapi fakultas yang melahirkan ibu-ibu profesional nggak ada. Istri-istri yang baik nggak ada. Karena dianggap menjadi istri, menjadi suami, menjadi bapak, menjadi ibu itu bukan profesi. Padahal itu profesi inti. Maka ya perlu belajar. Kalau dikatakan orang tua tadi mempersiapkan putrinya untuk menjadi pekerja, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, tidak, selama pekerjaannya halal, selama sesuai syariat dan tidak mengabaikan kewajibannya. Kenapa banyak terjadi perselingkuhan? Dan antum lihat di mana tempat perselingkuhan? Di tempat-tempat kerja. Kalau mau dibongkar jamaah, kita ini sedang berada di masa yang benar-benar menakutkan jamaah. Perzinaan dilarang. Seperti ini contohnya, ada orang diikat lalu dilemparkan ke air. Yang melemparkan mengatakan jangan basah. Loh, gimana jangan basah kata dia, yang kau lempar aku ke air?
Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Tapi dia berada di lingkungan yang mengantarkan kepada perzinaan. Suami pulang ke rumah, istrinya nggak ada. Ke kantor ketemu sama perempuan-perempuan, ngobrol, duduk bareng, kemudian kerja, keluar kota, apa istilahnya? Tugas keluar kota, perjalanan dinas, laki perempuan berduaan di sana. Ada satu orang yang cerita, Ustaz, anak kerja Ustaz di satu perusahaan, sering kita perjalanan dinas Ustaz. Itu ketika kita perjalanan dinas, teman-teman anak semua bawa pelacur Ustaz. Dan anak tidak bawa, alhamdulillah. Tapi setelah beberapa kali anak bawa pelacur juga Ustaz. Karena lingkungannya, Cang. Na'udzubillah, seperti itu gitu loh. Maka orang tua jangan berpikir mempersiapkan putrinya untuk bekerja. Oh enggak usah, jadi nanti kalau bercerai enak. Loh, kok dipersiapkan untuk bercerai? Kalau bercerai sudah punya pekerjaan. Seharusnya dia berpikir bagaimana putrinya menikah sekali sampai mati dengan suami yang bertanggung jawab, yang memberikan nafkah, dan dia mempersiapkan generasi masa depan. Jadi kalau tanya antum gimana cara membaginya, gimana jamaah ya? Kalau mungkin ada babysitter yang di rumah yang memang ngerti agama, yang antum titipkan anak, atau sekarang ini ada namanya daycare ya, tempat menitipkan anak juga ya, tidak maksimal tentunya jamaah ketika anak dititipkan ke sana. Maka usahakan kerjanya nggak usah capek-capek, dan bekerja wanita itu nggak harus keluar. Kalau bicara mencari rizki itu, masya Allah, di rumah pun sekarang bisa tetap bekerja dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan dari Bapak Suhardi, muadzin Masjid Raya Mamuju. Anda mau kasih hadiah buat beliau ini. Di mana beliau? Kasihkan hadiah, karena pertanyaan berikan kepada beliau, karena pertanyaannya menarik sekali jamaah. Pertanyaannya, Ustaz, kalau nikmat surga itu belum pernah dilihat, didengar, dan bahkan terlintas di dalam hati manusia, berarti gambaran surga yang sering kita bayangkan selama ini sebenarnya belum tentu benar. Bukan belum tentu benar jamaah, lebih dari yang kita bayangkan. Perempuan ya perempuan, tapi nanti lebih indah dari yang pernah kita dengar. Di surga itu ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, dari homer. Di situ ada buah-buahan, semua buah ada. Tapi buah itu ketika kita lihat nanti di surga lebih dari yang pernah kita lihat, dari yang pernah kita dengar, dari yang pernah kita bayangkan jamaah. Lebih dari itu semua. Jadi seperti itu, belum tentu benar, tapi lebih dari yang pernah digambarkan oleh manusia. Lalu bagaimana adab yang tepat dalam membayangkan perkara gaib, Ustaz, tentang surga? Ya nggak masalah, Allah sudah ngasih tahu sama kita tentang wanita-wanita surga, bidadari surga, tentang buah-buah surga. Kita membayangkan lebih indah dari itu. Jadi nama-nama itu disebutkan untuk memotivasi kita agar kita bersungguh-sungguh untuk meraih surga itu. Jadi jangan sampai kita menghayal, ya Allah indah banget, tapi kita tidak beramal. Karena tujuan sebenarnya adalah bagaimana kita mengimani yu'minuna bil ghaib, orang-orang itu, dan mengamalkan apa yang harusnya dia amalkan. Imbalan apa yang diterima seorang istri yang sabar dengan suami yang khianat? Loh, belum selesai jemaah pertanyaannya. Akan tetapi suami sudah bertobat dan memperbaiki diri dengan ilmu agama. Kalau tanya imbalan apa, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan buat orang-orang yang bersabar itu tanpa batasan. Jadi kalau engkau bersabar memperbaiki suami,
demi menjaga rumah tangga, dan alhamdulillah suami jadi baik, maka balasanmu tanpa hisab nanti. Tapi engkau akan diuji. Ujiannya apa? Dia kadangkala mengingat kesalahan suami. Suami punya salah sedikit, diingat masa lalunya. Padahal seharusnya kita tidak mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah ditutup. Kalau suami berbuat dosa lagi, maka itu dosa baru. Jadi tatkala seorang bertobat dari dosa lama, insya Allah Allah akan hapuskan. Ketika dia berbuat dosa lagi, ini dosa baru, perlu taubat baru. Jangan engkau bayangkan suamimu setelah bertobat dia jadi maksum, tidak berbuat dosa lagi. Dia akan mengulangi berbuat dosa. Siapa sih di sini yang tidak berbuat dosa? Angkat tangan. Ana mau kasih hadiah. Nah, ada kita semua, kullu bani Adam khata' jemaah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tipsnya meredam emosi ketika menasihati istri, tapi ketika dinasihati malah memberikan jawaban bantahan juga? Ya berarti antum harus sabar. Jamaah, nasihatin istri itu dengan cinta dan kasih sayang. Kalau mau menasihatin istri, jangan antum sedang marah. Ketika seorang marah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seseorang marah, diam. Bukan waktunya menasehati. Ketika engkau menasehati dengan emosi, kemudian dibantah, apa yang ada? Perang. Yang salah siapa? Engkau yang salah. Oh, istri ana salah duluan Ustaz. Kan Nabi udah ngasih nasihat sallallahu alaihi wasallam. Diam kalau engkau marah. Ini kesalahan harus diperbaiki. Cari waktu yang tepat untuk memperbaiki. Ketika engkau sudah tidak emosi, menasihati tidak di depan anak-anak, ya. Kemudian engkau bawa dia ke kamar, engkau belikan kalung, fadl aku hadiah buat engkau, insyaallah. Lalu dikasih nasihat. Insya Allah istri itu akan selalu bikin antum sakit hati, karena dia tahu nanti kalau kamu ingin sakit hati dibelikan kalung sama Isa. Namun tetap menasihati dengan cinta. Antum tadi belikan bunga, belikan apa kayak. Tidak ada orang-orang, hanya antum berdua. Bukan di sidang, bukan istri di depan, tapi istri di samping. Antum pegang dia. Aku tuh cinta banget sama engkau. Aku ingin rumah tangga. Sebutkan tentang gombalan antum yang paling indah. Kalau antum nggak bisa gombal, tanya sama ChatGPT gimana cara gombalin istri gitu kan. Betul jemaah, ini kita perlu. Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu loh cara menumbuhkan cinta. Mawaddah dan rohmah itu ada usaha yang harus kita lakukan. Antum kasih nasihat dengan baik ya. Insya Allah istri nggak akan jawab. Tapi kalau dalam kondisi marah, dia juga dalam kondisi marah, akhirnya jawab-jawaban. Dan bahasanya antum memohon, aku mohonlah, aku inginnya seperti ini, seperti itu. Nggak perlu diungkit dosa-dosa dia yang lalu. Engkau itu dulu kayak gitu dulu, nggak perlu. Yang sekarang, yang mau dikasih nasihat. Kemudian kalau istri dikasih nasihat tidak mau dan tidak mau nurut, ya Allah memberikan solusi kedua. Allah berfirman di surat An-Nisa, ya wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Setelah engkau kasih nasihat, nasihatnya itu ya masukkan tentang surga, masukkan tentang dunia ini memang capek, lelah. Kan ada perempuan yang sibuk dulu nonton drakor, sekarang dracin. Iya, oh, bapak-bapak ketawa, iya saya. Ana nggak tahu yang mana drakor, yang mana dracin. Tapi itu yang katanya sekarang itu sudah berubah. Kita ngasih nasihat, cari waktu yang tepat. Nggak mau dikasih nasihat, langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Usahakan pisahnya di dalam rumah aja, di dalam kamar kalau bisa. Anak-anak nggak tahu. Tapi kalau antum tidur di ruang tamu, dia tidur di mana, kan anak-anak lihat ada apa sama bapak ini.
Kalau bisa di dalam kamar, ya antum tidak usah ngadep ke istri, supaya istri tahu nasihat antum serius. Tapi kalau antum ngasih nasihat malam harinya, istri yang nggak nurut ini antum gauli, apa kata istri? Butuh sama aku dia. Nah, ini arahan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita nggak melakukan itu. Dia cuma ngasih nasihat, marah-marah, bisa ranjang. Terus yang ketiga, wadribuhun. Pukul mereka. Jadi kalau memukul itu kiranya akan memperbaiki, boleh dalam agama kita, asalkan tidak melukai dan tidak mematahkan, tidak mememarkan dan tidak memukul wajah. Nggak boleh. Tapi kalau ternyata nggak ada gunanya, jangan. Nanti antum dilaporkan KDRT. Antum istri nggak bener, antum masuk penjara akhirnya. Maka hendaklah para suami memahami hal itu sambil didoakan istrinya. Baik, kayaknya pertanyaan terakhir Ustaz. Ini AC-nya hidup ya, Ma? Bagaimana pandangan syariat untuk para suami yang berilmu tapi bakhil? Dan bagaimana menasihatinya? Tadi Anda sampaikan, jangan sampai ketemu suami bakhil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak berkumpul dengan sifat kikir di hati seorang hamba, nggak kumpul. Ketika ada iman yang kokoh, maka Allah sebutkan yunfiqun. Ini orang akan suka berinfak. Ketika Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kalian bersegera menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat pertama yang Allah sebutkan di ayat ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini orang suka berinfak dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi lapang dan sempit. Orang ini suka menahan emosinya, menahan amarahnya, dan suka memaafkan orang lain. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Maka kalau ada suami yang bakhil, hati-hati. Penghuni surga itu nggak bakhil. Kalau antum bakhil, antum punya masalah besar. Orang kalau sudah bakhil kadang-kala lupa dengan hak-hak istrinya. Dia berpikir harta dikumpul, ditimbun. Allah akan tanya. Jangan sampai istri-istri antum itu menggugat antum di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena antum tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar. Kalau pertanyaannya bagaimana memperbaikinya, ya kita ingatkan dia dengan hakikat dunia. Ajak suaminya ziarah kubur. Bawa suaminya ke tempat-tempat bencana. Anak kemarin ke Aceh, Tamiang. Allahu Akbar jam. Bagaimana cerita orang di sana, nggak ada nilainya dunia ini. Ketika mereka terjebak di banjir itu selama 3 hari 3 malam, tidak ada listrik, tidak ada alat komunikasi yang bisa digunakan, hanya Allah, dan mereka tahu nggak ada gunanya semuanya Ustaz. Mau punya emas 2 ton nggak ada gunanya. Maka ini salah satu cara agar suami tidak bakhil. Ajak ziarah ke kuburan, termasuk mengingatkan akhirat. Ajak ziarah ke tempat-tempat bencana, sambil didoakan, diajak dia baca fadilah-fadilah berbuat baik kepada istri. Karena ada orang yang beli karpet masjid tapi nggak pernah ngasih sama istrinya. Bahaya itu. Nah, mungkin seperti itu jamaah. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan kasih hadiah ini buat yang paling tua. Nah, ada yang umur 80 tahun. 80.
Nah, 80 kurang setengah 79 78 77. Masya Allah. Taib 76 75. Udah banyak yang mati jamaah. Oh itu ada 75. Kasihin ke belakang sana jamaah. Bapak berapa? Itu kasih 75 yang belakang ya. Bapak berapa? 75 juga? Enggak yang belakang sana. Bapak berapa? 75 juga? 75, kasihkan 75 juga. Alhamdulillah. Sudah habis hadiahnya, mana? Insya Allah dikasih sama panitia nanti ya. Tanggung jawab Ustaz. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Anda ucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.